Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7, ini dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arahnya adalah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Pukul 12.00 kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pada pukul 20.00. Kecepatan rata-rata si kapalnya adalah 50 mil per jam. Jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah titik-titik. Nah, di sini kan konteksnya kapal, berarti kita buat sketsa menggunakan konsep jurusan 3 angka ya. Pertama ditentukan dulu arah utaranya. Jadi di sini utara. Maka untuk membuat sketsanya kita buat pelabuhan A dulu di sini. Karena dia bergeraknya adalah dengan arah 30 derajat, maka kita buat garis vertikal dulu ke utara. Nah, dari si garis ini itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Jadi misalkan ini sudah dibuat garisnya di sini sampai pelabuhan B, berarti segini tuh 30 derajat gitu ya. Kemudian dari pelabuhan B itu kan dia menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat kan. Berarti caranya sama. Dari pelabuhan B kita buat garis vertikal ke utara dulu. Kemudian dia arahnya 150 derajat dari si garis ini. Searah jarum jam. Berarti kira-kira 150 derajat itu segini ya. Segini ya. Ini besarnya adalah 150 derajat. Nah, di sini kan dia sampai ke pelabuhan C. Kemudian ditanyakan adalah jarak dari pelabuhan C ke pelabuhan A. Nah, kita perlu cari dulu nih jarak A ke B dan B ke C. Kan tadi si kapalnya bergerak pada pukul 7. Kemudian tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak gitu kan. Padahal kecepatan rata-ratanya 50 mil per jam. Maka dari A ke B itu dia jarak tempuhnya adalah 4 jam dikali 50 mil per jam sama dengan 200 mil. Oke, jadi di sini 200 ya. Kemudian kita cari nih dari B ke C. Dari B ke C. Ini pukul 12 kapalnya kan dari B menuju C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba pukul 20. Berarti dari jam 12.00 sampai 20.00 itu dia 8 jam ya. Berarti 8 jam dikali kecepatannya adalah 50 mil per jam sama dengan 400 mil. Oke, di sini 400. Nah, sekarang kita mau cari A sampai C. Kalau kita mau menggunakan aturan kosinus, berarti kan kita perlu tahu nih si sudut yang diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Cara carinya gimana? Ya, kayak gini bisa. Ini kan kalau dia dibuat satu lingkaran penuh kayak gini. Ini kan artinya dia besar sudutnya 360 derajat ya. Dari yang sini nih sudah 150 derajat, bisa nggak kita cari yang sini? Bisa dong. Ini misalkan kita perpanjang untuk garis bantunya sampai di sini. Kemudian kita buat garis bantu. Nah, di sini kan kita buat garis yang tegak lurus. Kalau dia jadi garis tegak lurus kan di sini juga tegak lurus sudah 90. Terus yang sini berapa nih? Yang sisanya sedikit. Ya, kita menggunakan konsep sudut dalam segitiga ya. Di sini sudah 90, di sini 30. Berarti di sini sisanya adalah berapa? 60 derajat. Nah, berarti sudut A, B, C yang ada di dalam sini itu besarnya adalah 360 derajat dikurangi ini 60 derajat dikurangi yang siku-sikunya di sini itu 90 derajat, kemudian dikurangi yang sini 150 derajat. Berapa nih hasilnya? Diperoleh
besarnya adalah 60 derajat. Oke, karena sudah didapatkan di sini sudut apitnya 60 derajat, kemudian dua sisi yang mengapitnya itu masing-masing 200 mil dan 400 mil, kita akan mencari sisi AC yang ada di hadapan sudut 60 derajat yang diketahui, maka bisa kita gunakan aturan kosinus ya. Gimana tuh aturan kosinusnya? Kalau diterapkan pada segitiga ini artinya kita bisa mencari si AC kuadrat itu sama dengan dua sisi lain yang diketahui dikuadratkan, berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali dua sisi ini ya, kali AB dikali BC dikali cos sudut yang diapit yaitu 60 derajat. Oke, kemudian si AB-nya tuh 200 derajat, 200 kuadrat ditambah BC-nya tuh 400 kuadrat dikurangi 2 dikali 200 dikali 400 dikali cos 60 tuh setengah ya. Oke, kemudian tinggal kita hitung 200 kuadrat tuh, kemudian 400 kuadrat, kemudian ini dicoret habis dikurangi. Oke, sekarang tinggal dihitung 40.000 ditambah 160.000 dikurangi 80.000 itu diperoleh AC kuadrat sama dengan 120.000. Yang kita cari itu adalah AC, maka di akar dari 120.000. Oke, ini kan bentuknya bisa diubah menjadi akar dari 40.000 dikali 3. Yang 40.000-nya bisa diakar jadi 200. Akar 3-nya tetap ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 200 akar 3.